Oke, selamat datang teman-teman di materi yang lain. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan terkait fisika inti. Lebih tepatnya kita akan bahas mengenai energi pemisahan dan rumus massa semi empiris. Nah, mungkin kita ulangi lagi saja dari yang materi sebelumnya. Jadi intinya materi sebelumnya massa inti itu bisa dicari kalau kita memiliki notasi inti seperti ini: nama intinya, nama inti atomnya, nomor massa, dan nomor atomnya, maka sama dengan jumlah proton, nomor atom dikali massa tiap proton, ditambah jumlah neutron, yaitu A dikurangi Z, dikali massa tiap neutron, dikurangi energi ikat per C kuadrat. Oke, nah kemudian sekarang kita akan membahas mengenai energi pemisahan. Maksudnya energi pemisahan gimana? Nah, bayangkan misalkan ada suatu inti X seperti ini, lalu kemudian dia dipisah karena suatu reaksi menjadi pertama inti Y, dimana inti Y ini sekarang dia kehilangan sejumlah proton atau neutron bebas. Untuk cara umum kita tulis delta Z dan delta A. Misalkan kehilangan proton 2 dan neutron 2, berarti delta Z nya 2, delta A nya 4. Kalau kehilangan neutron 2 saja, berarti delta Z nya 0, delta A nya 2, dan seterusnya. Jadi delta A nanti sama dengan delta N tambah delta Z seperti ini. Nah sisa proton dan neutronnya yang hilang ini nanti kemana? Nah ini bisa saja nanti bentar, tak pakai warna merah saja. Maksudnya warna merah di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, sebenarnya lebih dari dua sih, tapi umumnya ada dua. Yang pertama itu ini terpisah menjadi sejumlah proton dan sejumlah neutron yang sejumlah proton dan neutron biasa, atau terpisah jadi suatu partikel baru, misalkan partikel Z, misalkan partikel B dengan memiliki delta A nomor massanya dan delta Z nomor atomnya. Tentunya maksudnya di sini delta A dan delta Z itu jauh lebih kecil daripada A dan Z yang di sini. Jadi kita bisa anggap ini inti atom awal, ini inti atom akhir yang masih cukup besar, dan ini inti atom yang memecah dari intinya ini, seperti itu. Nah, untuk memisahkan atom itu mungkin lebih enak kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram energi. Nah, jadi kita bisa anggap seperti ini. Jadi XAZ ini kan aslinya dia energi, kalau tidak ada energi ikat, dia kan hanya kumpulan proton dan neutron. Nah, dia misalkan kita anggap energinya aslinya sekian. Karena ada pengurangan dari energi ikat, maka energi akhirnya menjadi ini. Kita lihat ini warna biru. Nah, kemudian misal dia memecah menjadi ini dan ini. Nah, secara umum atom itu menyukai, atau segala sistem itu menyukai energi yang lebih rendah. Jadi ini lebih stabil bisa kita bilang. Nah, misalkan jadi posisi akhirnya ini normalnya itu tidak stabil atau memiliki energi yang lebih tinggi. Misal energinya si ini itu ada di sini. Lalu kalau kita tambahkan energinya dari B, maka dia totalnya menjadi segini misalkan. Ya, kita tandai warna biru lagi juga. Nah, jadi untuk memecah ini kita harus melonjakkan energinya sebesar ini. Jadi ini tak tulis ya, ini energinya si X, ini energinya si Y, atau mungkin Y nya lebih rendah ya, mungkin normalnya harusnya. Bentar, kurang tepat nih berarti. Misal energinya Y ada di sini, lalu Y tambah B, yaitu Y dan partikel B ini totalnya energinya ada di sini. Maka kita memerlukan lonjakan energi. Kita harus berikan energi ke si X untuk diberikan ke sehingga energi totalnya bisa sampai sini.
Dan ketika sudah sampai energinya ini, nanti atomnya baru akan memecah. Nah, energi ini yang disebut sebagai energi S, energi separasi atau energi pemisahan. Nah, mungkin sekalian untuk menjelaskan, untuk mengingatkan bahwa kalau di fisika inti nanti energi dan massa itu dua hal yang sering kita saling tukarkan. Jadi massa benda itu hampir selalu sama saja dengan energinya, dan energi benda sama dengan massanya. Jadi ketika kita membicarakan di sini Y plus B, ini bisa kita anggap juga baik massa maupun energinya. Ini X juga bisa kita anggap baik massa maupun energinya si X. Nah, maka dari itu kita bisa tahu di sini bahwa ini berarti ini energinya si ini atau massanya Y tambah massa B dikurangi massanya X. Jadi energi pemisahan itu bisa kita tulis definisi pertamanya, massa atom akhir, misalnya kita kasih X aksen di sini, maksudnya massanya Y tambah massa satunya lagi hasil pemisahan yang kedua dikurangi massa inti atom awal lalu dikali C kuadrat. Nah, mengingatkan dari sini, maka ini bisa kita tulis yang M aksen itu berarti kan Y ya, berarti ada sejumlah M aksen, itu berarti kita tulis di sini ya M aksen. Itu bisa dari sini kita massa inti seperti ini, maka massa inti awalnya kan bisa kita tulis seperti ini, ZMP tambah NMN dikurangi EB per C kuadrat. Maka kalau di sini karena Y itu memiliki jumlah Z-nya sebesar ini, N-nya sebesar N kurangi delta N, maka di sini jadi seperti ini, Z min delta Z dikali MP tambah N min delta N dikali MN dikurangi. Nah, karena si Y ini juga merupakan inti atom, maka dia punya energi ikat sendiri, kita sebut energi ikat aksen gitu, per C kuadrat. Nah, lalu yang B dia berarti delta Z dikali MP tambah delta N dikali MN. Nah, ini jika B ini merupakan inti atom, maka dia punya energi ikat sendiri. Tapi kalau dia hanya seperti yang kasus ini, yaitu cuma kasus yang atas ini, yaitu cuma kumpulan proton dan neutron yang lepas tanpa membentuk suatu inti atom, maka nanti dia energi ikatnya 0. Nah, kalau kita kurangkan, kita jumlahkan yang atas jumlah, terus yang ini minus, seperti ini, kan nanti hasilnya adalah, nah ini kan Z min delta Z tambah delta Z kan, berarti kan sama dengan Z. Nah, Z dikurangi Z, berarti ini 0 yang Z dengan MP. Yang N juga seperti itu, N min delta N tambah delta N sama dengan N, terus dikurangi N, berarti sama dengan 0. Nah, lalu yang terakhir sisa ini, berarti yang ini minus plus jadinya tandanya minus, ini tandanya minus dikali minus jadinya plus, berarti akhirnya seperti ini, EB. Nah, ya ini kan kita kali C kuadrat semua, jadi plus C kuadrat di sini hilang, plus EB minus EB aksen minus EB delta aksen. Jadi ada dua bentuk energi pemisahan yang bisa kita gunakan. Nah, nanti contoh soal mengenai energi pemisahan akan kita bahas di latihan soal pada video berikutnya, insya Allah.